Saat ini, perhatian dunia sedang tertuju pada hiu. Shark Fest 2026 baru saja dimulai, menghadirkan 1 bulan penuh tayangan tentang kehidupan laut. Namun, rekaman yang akan Anda saksikan kali ini tidak berasal dari acara televisi manapun. 20 kejadian nyata, direkam oleh orang-orang biasa dengan kamera mereka sendiri. Ada yang sedang memancing, menyelam, atau sekadar berdiri di tepi pantai. Tak seorang pun menduga bahwa sesuatu akan muncul dari bawah permukaan. Inilah alasan Anda mungkin bertahan sampai detik terakhir. Bagian paling mengerikan bukanlah ketika hewan itu terlihat, melainkan beberapa saat sebelum seseorang menyadari bahwa dirinya tidak sendirian. Dalam hitungan mundur menuju urutan pertama, satu pertanyaan akan terus menghantui kita. Apakah manusia benar-benar pantas merasa aman di lautan? Andrei sedang stunning beriamus. 18. Gadis 6 tahun di Hawaii, seorang ibu sedang merekam putrinya yang berusia 6 tahun bermain di ombak sebuah pantai di Oahu, Hawaii. Air hanya setinggi mata kaki, matahari bersinar cerah dan banyak keluarga berada di sekitar mereka. Kemudian sebuah sirip hiu mendadak membelah permukaan. Hewan itu bertabrakan langsung dengan sang anak sebelum segera berbalik dan menghilang. Hiu tersebut hampir pasti merupakan hiu sirip hitam. Spesies ini sering berburu di kawasan ombak pecah karena airnya keruh, bergejolak, dan dipenuhi ikan-ikan kecil. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan penglihatan mereka sangat terbatas. Mereka lebih mengandalkan getaran dan kemampuan mendeteksi sinyal listrik. Gerakan seorang anak kecil yang bermain air dapat menghasilkan pola yang menyerupai ikan terluka. Hiu itu melakukan kontak, menyadari bahwa objek di hadapannya bukan makanan, lalu segera pergi. Anak tersebut tidak mengalami luka. Meski demikian, rekaman itu menjadi pengingat abadi bahwa garis pantai bukanlah batas yang diakui oleh lautan. 12. Rangkaian insiden di Florida Panhandle pada Juni 2024. Sebuah rangkaian kejadian tidak biasa berlangsung di sepanjang Florida Panhandle. Hingga kini, para ahli biologi laut masih berusaha memahaminya. Dalam waktu hanya 90 menit, 2 serangan hiu yang berbeda terjadi di Walton County. Lokasi keduanya terpisah sekitar 80 hingga 96 km. Keesokan paginya, insiden ketiga terjadi di sebuah pangkalan angkatan laut di Panama City. Korban ketiga adalah seorang pegawai sipil yang mengalami cedera sangat parah dan kehilangan satu lengannya. Kamera keamanan merekam kejadian tersebut. Kecepatan serangan dan tingkat cedera mengarah pada kemungkinan keterlibatan seekor hiu banteng berukuran besar yang sedang berada dalam kondisi sangat agresif. Hiu banteng dikenal memiliki salah satu kekuatan gigitan terbesar di antara kelompok hiu. Rahangnya mampu memberikan tekanan yang cukup untuk merusak tulang dengan mudah. Sisa tubuh ikan yang dibuang oleh para pemancing di sekitar lokasi mungkin telah menarik predator itu menuju kawasan berenang. Ini bukanlah makhluk yang bertindak karena kebencian. Ia hanyalah mesin biologis yang bereaksi terhadap sinyal kimia di lingkungannya. Bagian yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa manusia mungkin menciptakan sinyal tersebut tanpa menyadarinya. 16. Penyergapan di Karang Skipskot. Pada 27 Agustus 2016, sekelompok penyelam bebas sedang berburu ikan menggunakan tombak di Karang Skipskot, lepas pantai Cape Town, Afrika Selatan. Salah seorang penyelam melihat ke bawah. Dari kegelapan pekat di bawahnya, seekor hiu putih besar berukuran sangat besar sedang naik langsung ke arahnya. Ia segera berenang menuju permukaan. Namun, hiu itu terus mengikuti dari bawah. Warna gelap di punggungnya membuat tubuh sang predator menyatu dengan dasar laut. Ketika berhasil mencapai permukaan, penyelam tersebut berteriak memperingatkan rekan-rekannya. Semua orang segera naik ke kapal. Mereka berpindah sekitar 8 km sebelum kembali menyelam. Yang membuat rekaman ini begitu kuat secara psikologis adalah reaksi sang penyelam. Ia tidak langsung panik. Ada jeda yang sangat singkat ketika dirinya mencoba memahami apa yang sedang dilihatnya. Hanya sepersekian detik antara melihat bahaya dan mulai bereaksi. Di dalam jeda kecil itulah rasa takut yang sesungguhnya berada. 15. Pengejaran kayak di Selandia Baru. Matthew Wells, seorang pemuda berusia 19 tahun, sedang memancing sendirian menggunakan kayak sepanjang 3 meter. Ia berada sekitar 4 km dari pantai Northland, Selandia Baru. Seekor hiu putih besar yang diperkirakan memiliki panjang 4,5 meter mulai berputar di bawah kayaknya. Sirip punggungnya beberapa kali terlihat menyentuh permukaan air.
Matthew memutus tali pancing agar umpannya terlepas, lalu mulai mendayung menuju daratan. Hiu tersebut tetap mengikuti. Jaraknya sesekali mendekat, kemudian menjauh lagi dalam pola yang stabil dan seolah penuh perhitungan. Perhatikan cara Matthew mendayung. Tidak ada gerakan yang terbuang, tidak ada cipratan berlebihan, dan tidak ada kepanikan. Pengendalian diri itu kemungkinan besar menyelamatkan nyawanya. Gerakan yang kacau dan banyak cipratan dapat menyerupai perilaku mangsa terluka, sehingga memancing predator untuk menyerang. Matthew terus menjaga ketenangannya hingga mencapai pantai. Ia mengetahui bahwa hewan tersebut masih berada di belakangnya, meskipun tidak dapat melihatnya. Satu-satunya pilihan adalah terus bergerak dan berharap bahwa ketenangan lebih aman daripada kecepatan. 14. Tabrakan hiu macan di Hawaii. Pada 12 Mei 2023, seorang pemancing kaya bernama Scott Haraguchi sedang berlabuh di lepas pantai timur Oahu. Posisinya kurang dari 6 km dari daratan. Tanpa peringatan, seekor hiu macan berukuran besar melaju dengan kecepatan penuh dan menghantamkan moncongnya ke sisi kayak. Benturannya begitu kuat hingga permukaan air tampak pecah. Haraguchi menggunakan kaki kirinya untuk mendorong hewan tersebut menjauh. Hiu itu berputar satu kali, kemudian meninggalkan lokasi. Penjelasannya mungkin berhubungan dengan sesuatu yang berada di kawasan tersebut sebelumnya. Seekor anjing laut yang terluka parah. Hiu macan diketahui menyukai mamalia laut. Dilihat dari bawah dan dengan cahaya berada di belakangnya, kayak tersebut membentuk bayangan besar dan gelap. Bayangan itu mungkin terlihat seperti pesaing yang hendak merebut tubuh anjing laut, atau bahkan menyerupai mangsanya sendiri. Ini kemungkinan bukan serangan yang secara khusus ditujukan kepada manusia. Kesalahan pengenalan akibat terlalu banyak rangsangan sensorik membuat pemancing di atas kayak tersebut berada di tempat yang salah pada saat yang salah. 12. Perahu cepat di Tasmania. Pada 29 Juli 2020, seorang ayah dan putranya membawa perahu bermotor ke lepas pantai Tasmania untuk merekam sekumpulan anjing laut. Tanpa disadari, mereka bergerak terlalu dekat dengan kawasan perkembangbiakan. Seekor hiu putih besar sepanjang sekitar 4,5 meter menghantam kapal dengan sangat keras. Pada awalnya, keduanya mengira perahu mereka baru saja menabrak seekor paus. Setelah kembali ke daratan, mereka menemukan bekas gigitan dalam pada bagian depan kapal. Rekaman video juga memperlihatkan ekor besar yang muncul dari air tepat setelah benturan. Saat itu sedang berlangsung musim dingin di Australia. Periode tersebut merupakan masa ketika anak-anak anjing laut mulai belajar berenang sekaligus puncak musim makan hiu putih besar. Tanpa mengetahuinya, ayah dan anak itu telah mengarahkan perahu mereka menuju pusat kegiatan berburu. Sekali lagi, mereka bersemai di Dam Cove Selat dan Beaches the Tad. 12. Pertarungan kano di Key West. Pada 15 Maret 2015, 4 pemancing berangkat dari Key West menggunakan 2 kano. Salah seorang dari mereka tanpa sengaja mengait seekor hiu banteng sepanjang 3 meter. Mata kail tersangkut di sekitar insangnya. Hiu itu segera berbalik dan mulai menyerang kano dengan agresif. Analisis gerak lambat menunjukkan kepala hiu muncul tepat di samping salah seorang pemancing. Ia hanya berjarak sedikit dari cedera yang mungkin berakibat fatal. Hewan tersebut kembali beberapa kali sebelum akhirnya berhasil melepaskan diri. Tahun 2015 menjadi tahun dengan jumlah serangan hiu tertinggi yang pernah tercatat secara global pada saat itu, yaitu 98 kejadian. Florida sendiri menyumbang 30 insiden. Hiu banteng disebut sebagai spesies utama di balik sebagian besar angka tersebut. 11. Hiu mako di Korea Selatan. Pada malam 14 November 2024, kapal penangkap ikan Tonyong Venus sedang beroperasi di lepas pantai selatan Korea Selatan. Tiba-tiba, seekor hiu mako dengan panjang 2,1 meter dan berat sekitar 100 kg melompat keluar dari air. Hewan itu mendarat di dalam kapal dan menghantam wajah seorang pemancing. Hiu mako sirip pendek merupakan hiu tercepat di lautan. Dalam lonjakan singkat, kecepatannya dapat melampaui 72 km per jam. Spesies ini juga terkenal sering melompat tinggi ketika terkena mata kail. Kemungkinan besar, hiu tersebut tertarik oleh tali pancing dan melakukan lompatan semacam itu. Kali ini, arah lompatannya membawanya melewati sisi kapal dan jatuh di atas geladak. Para awak akhirnya berhasil mengarahkan hewan tersebut menuju pintu belakang sebelum melepaskannya kembali ke laut. Pemancing yang terkena kibasan ekornya mengalami luka robek di bawah mata.
Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan pengalaman paling mengerikan selama puluhan tahun hidupnya di laut. 10. Kawanan hiu banteng di Miami. Pada 25 April 2012, sebuah kapal di lepas pantai Miami baru saja mendapatkan seekor hiu banteng pada kailnya. Kemudian, predator yang jauh lebih besar muncul dari dasar laut dan merebut hiu tersebut. Dalam hitungan detik, beberapa hiu besar mulai memenuhi kawasan itu. Para pemancing tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Salah seorang dari mereka sampai 2 kali menyebut hewan-hewan tersebut sebagai monster. Seolah 1 kali tidak cukup untuk menggambarkan ukurannya. Rekaman ini juga memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan banyak orang. Hiu sering dianggap mampu mencium darah dari jarak berkilo-kilometer. Namun, dalam peristiwa ini, kemungkinan besar bukan aroma darah yang memanggil kawanan tersebut, melainkan suara dan getaran. Hiu banteng yang tersangkut kail dan kehilangan ekornya meronta dengan keras. Getaran itu dapat bergerak jauh lebih cepat dan lebih luas daripada jejak kimia. Hiu mampu mendengar getaran semacam ini dari jarak lebih dari 1,6 km. Di lautan, bahkan predator puncak dapat berubah menjadi mangsa ketika mulai menghasilkan suara seperti hewan yang sedang kesulitan. 9. Penyelaman bebas di pantai Oregon. Pada 18 Februari 2025, seorang pembuat konten kelautan yang dikenal sebagai Big Water Guy sedang menyelam bebas dan berburu ikan menggunakan tombak di lepas pantai Oregon. Airnya dingin, berwarna kehijauan, dan sangat keruh. Jarak pandang hanya beberapa meter. Ia telah mendapatkan beberapa ikan. Darah dari hasil tangkapannya meninggalkan jejak di dalam air. Kemudian, seekor hiu putih besar muncul dari balik kegelapan. Penyelam tersebut tidak panik. Ia tidak membuat cipratan dan tidak mencoba kabur dengan gerakan mendadak. Sebaliknya, ia menatap langsung ke arah hiu dan mempertahankan kontak mata. Tindakan itulah yang kemungkinan menyelamatkannya. Hiu putih besar merupakan predator penyergap. Strateginya bergantung pada serangan mendadak dari bawah. Ketika calon mangsa menatap langsung ke arahnya, unsur kejutan itu menghilang. Pada detik terakhir, hiu tersebut berbelok dan lenyap kembali ke air biru yang dalam. Namun, bagian paling menegangkan justru terjadi setelahnya, ketika penyelam itu harus berenang kembali menuju perahu kecilnya. Ia tahu hiu tersebut masih berada di sekitar sana, dan mungkin terus mengawasinya. Setiap gerakan kaki harus dilakukan perlahan dan tanpa suara yang menyerupai hewan dalam kesulitan. Air yang keruh dan bayangan yang bergerak di luar batas pandangan membuat rekaman ini terasa sangat menyesakkan. 8. Pertemuan di dalam kerangkeng besi Mossel Bay. Pada 30 Juni 2019, para penyelam yang berada di dalam kerangkeng pengamatan hiu di Mossel Bay, Afrika Selatan, menyaksikan seekor hiu putih besar sepanjang 3,3 meter menggigit jeruji besi. Rahangnya menjepit rangka baja dan tidak mau melepaskannya. Seluruh tubuh hewan itu meronta dengan kekuatan penuh. Sementara para penyelam merapat ke dinding yang berlawanan. Juru kamera Hillary Petrosky mengatakan bahwa hiu tersebut bahkan mematahkan salah satu pelampung bundar menjadi 2 bagian. Ia menyebutnya sebagai pemandangan paling luar biasa yang pernah disaksikannya secara langsung. Hiu putih besar disebut mampu menghasilkan tekanan gigitan sekitar 4.000 pon per inci persegi, kurang lebih 25 kali kekuatan gigitan manusia. Kerangkeng itu bertahan dan tidak seorang pun terluka. Namun, rekaman tersebut meninggalkan sebuah pertanyaan yang sulit dilupakan. Apa yang akan terjadi seandainya jeruji itu tidak mampu bertahan? 7. Insiden perburuan ikan di Panama City. Pada 8 Januari 2023, seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Tristan Gandy pergi berburu ikan kakap menggunakan tombak di lepas pantai Panama City, Florida. Dengan pakaian selam penuh dan sebuah senapan tombak, ia turun hingga kedalaman sekitar 27 meter untuk mencari bangkai kapal tua. Namun, ia tidak sendirian di bawah sana. Beberapa hiu banteng mulai mengelilinginya. Mereka tertarik oleh ikan-ikan hasil tangkapan yang tergantung di sisi pinggangnya. Rekaman menunjukkan Tristan mengawasi setiap hiu dengan sangat teliti. Ujung senapan tombaknya selalu diarahkan kepada hewan yang berada paling dekat. Ia terus memutar tubuh mengikuti pergerakan para hiu yang mengelilinginya. Tristan mempertahankan posisinya selama mungkin. Kemudian ia mengambil keputusan yang tepat. Ia melepaskan seluruh hasil tangkapannya, membiarkan para hiu memakannya, lalu naik menuju tempat yang aman. Tristan kemudian mengakui bahwa dirinya ragu lebih lama daripada seharusnya
karena ikan-ikan tersebut bernilai sekitar $300 AS di pasar. Beberapa detik ketika ia menimbang kerugian uang dan keselamatan hidup menjadi salah satu bagian paling manusiawi dalam rekaman ini. Di bawah air, benda yang benar-benar berharga bukanlah hasil tangkapan, melainkan waktu. 6. Serangan 3 hiu di Bahama. Pada 26 Juni 2016, Jordan Lindsay yang berusia 21 tahun mengikuti perjalanan selam permukaan berpemandu di dekat Rose Island, Bahama. Airnya hangat dan sangat jernih. Perjalanan itu dipromosikan sebagai pengalaman seperti berada di surga. Ibu Jordan mengawasinya dari atas kapal. Tanda bahaya pertama justru disalahartikan. Orang-orang di kapal melihat beberapa bayangan gelap bergerak menuju permukaan dan mengira mereka adalah lumba-lumba. Ketika mereka menyadari kenyataannya, serangan telah dimulai. 3 ekor hiu menyerang Jordan secara berurutan. Ia tidak berhasil diselamatkan. Bagian paling menyedihkan bukan hanya kejadian tersebut, tetapi juga rangkaian kegagalan manusia di sekitarnya. Penyelidikan berikutnya mengungkapkan bahwa perusahaan perjalanan itu tidak menyediakan penjaga keselamatan. Tidak ada orang yang secara khusus mengawasi permukaan air dan tidak tersedia perlengkapan medis di kapal. Ibu Jordan berusaha melakukan sesuatu dari atas kapal, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Lautan tidak mengkhianati Jordan Lindsay. Para predator hanya bertindak sesuai naluri mereka. Pihak yang gagal adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab dan keselamatannya. 5. Paus pembunuh melontarkan anjing laut setinggi 24 meter. Rekaman pesawat nirawak di dekat Victoria, British Columbia, menangkap aksi seekor paus pembunuh berkode T69C. Dengan kibasan ekornya, hewan itu menghantam seekor anjing laut secara sangat kuat dan tepat. Anjing laut tersebut terlempar sekitar 24 meter ke udara. Orang-orang di sebuah kapal pengamatan paus turut merekam kejadian itu. Reaksi mereka sama menariknya dengan gambar yang terlihat. Suara yang mereka keluarkan menunjukkan bagaimana manusia bereaksi ketika menyaksikan sesuatu yang terlalu luar biasa untuk langsung dipahami oleh otak. Tindakan itu merupakan teknik berburu yang disengaja. Paus pembunuh menggunakan pukulan ekor untuk membuat mangsa yang lincah kehilangan kemampuan bergerak sebelum memakannya. Bayangkan ketepatan yang dibutuhkan untuk menghadang anjing laut yang bergerak cepat di bawah air, lalu memindahkan kekuatan yang cukup besar untuk melontarkannya hingga sekitar 24 meter. Ini bukan monster. Ini adalah mesin biologis yang bekerja pada puncak evolusi, di lingkungan tempat manusia hampir tidak memiliki keunggulan apapun. 4. Kelompok besar paus pembunuh. Sebuah rekaman yang diambil saat fajar memperlihatkan puluhan paus pembunuh berenang bersama dalam kelompok yang sangat terkoordinasi. Di atas mereka, ratusan burung camar berputar di langit. Para penyelam dan pengguna kapal di kawasan tersebut menggambarkannya sebagai pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan mungkin tidak akan pernah mereka saksikan lagi. Paus pembunuh telah dikenal sebagai pemecah masalah yang sangat cerdas. Penelitian mengonfirmasi bahwa mereka mampu bekerja sama, memiliki ingatan jangka panjang, dan mewariskan teknik berburu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu contoh paling terkenal adalah teknik menciptakan gelombang secara bersama-sama. Sekelompok paus pembunuh berenang dalam formasi serempak untuk menghasilkan ombak yang cukup besar guna menjatuhkan anjing laut dari bongkahan es terpencil. Mereka bukan sekadar berburu, mereka menyusun rencana. 3. Pengguna kayak dan paus pembunuh. Sebuah video memperlihatkan seseorang duduk di atas kayak di perairan yang tenang. Dari bawah permukaan, seekor paus pembunuh perlahan mendekat. Hal yang terjadi berikutnya membuat rekaman itu terasa jauh lebih menakutkan. Ketika sudah berada dekat dengan kayak, paus tersebut berhenti bergerak, sepenuhnya diam. Tubuhnya menggantung tanpa gerakan di dalam air, seolah sengaja menghapus seluruh jejak suara dan tanda visual yang dapat mengungkap keberadaannya. Predator puncak dengan berat sekitar 5.400 kg yang mampu bergerak lebih dari 14 km per jam, memilih berada dalam keheningan total tepat di bawah sebuah kayak yang rapuh. Tekanan psikologis dari pemandangan itu berbeda dari kejadian lain dalam daftar ini. Keheningan, ukuran tubuh, dan kecerdasan yang ditunjukkan melalui keputusan untuk berhenti bergerak menciptakan jenis ketakutan yang berbeda. Pada akhirnya, paus tersebut pergi tanpa terjadi insiden. Namun, video itu meninggalkan satu pertanyaan tanpa jawaban yang menenangkan. Apa yang sedang dipikirkannya? Paus bungkuk, menerobos permukaan.
Pada 12 September 2015, pembuat film Tom Mustill dan seorang rekannya sedang mendayung kayak berkapasitas 2 orang di Monterey Bay, California. Perairan di sekitar mereka dipenuhi paus bungkuk yang sedang mencari makan. Mereka mengetahui keberadaan paus-paus itu, tetapi tidak menyadari bahwa salah satunya berada sangat dekat. Seekor paus dengan berat sekitar 27.000 kg tiba-tiba melompat dari air tepat di samping kayak. Tubuhnya kemudian jatuh di atas posisi mereka. Keduanya terseret ke bawah permukaan, tetapi berhasil selamat tanpa cedera berat. Dalam 1 detik, kayak masih terlihat mengapung. Saat kemudian, seluruh pemandangan dipenuhi tubuh paus. Mustill kemudian berhasil mengenali paus yang sama melalui pola luka pada ekornya. Ia berusaha menjawab pertanyaan mengenai niat sang hewan. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa paus tersebut mungkin menyadari keberadaan kayak ketika masih berada di udara. Pada detik terakhir, hewan itu tampaknya mengubah posisi tubuhnya, sehingga keduanya terhindar dari benturan langsung. Makhluk dengan berat sekitar 27.000 kg yang sedang melayang di udara mungkin telah menghindari 2 manusia yang secara biologis tidak memiliki alasan untuk dilindunginya. Ilmu pengetahuan belum dapat memastikan apakah itu merupakan tindakan yang disengaja. Namun, rekaman tersebut membuat kita ingin percaya bahwa jawabannya adalah iya. Saat insiden Tilikum pada 24 Februari 2010 di SeaWorld Orlando, seekor paus pembunuh jantan bernama Tilikum menarik pelatih berpengalaman Don Brancho ke dalam air di tengah pertunjukan langsung. Selama lebih dari 40 menit, paus dengan berat sekitar 5.400 kg itu tidak melepaskannya. Tilikum ditangkap di perairan Islandia pada 1983. Hampir seluruh hidupnya kemudian dihabiskan di dalam kolam beton yang ukurannya hanya sebagian kecil dari wilayah jelajah alaminya. Sebelum kejadian tersebut, Tilikum telah terlibat dalam 2 kematian lainnya. Pihak fasilitas mengetahui seluruh riwayat itu. Namun, pertunjukan tetap dilanjutkan. Tidak pernah tercatat adanya paus pembunuh liar yang membunuh manusia di habitat alaminya. Perbedaannya mungkin bukan terletak pada hewannya, melainkan pada tempat manusia menahannya. Kolam beton membatasi pergerakan, menghilangkan struktur sosial, dan dapat menciptakan tekanan psikologis yang tidak ditemukan di lautan terbuka. Don Brancho bukan kehilangan nyawa karena berhadapan dengan monster. Ia menjadi korban dari sebuah sistem yang mengubah makhluk hidup menjadi objek pertunjukan.